saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu ada satu pengalaman lucu yang saya alami. Saya ini kan rutin berenang seminggu 2-3 kali. Nah, satu kali pada waktu saya berenang, saya tuh memilih tempat yang hangat. Tapi sebetulnya tempat itu untuk anak-anak. Cuman karena saya kepengen yang hangat, ya saya memberanikan diri di situ. Sebetulnya sih nggak apa-apa, selama tidak ada anak-anak yang ramai sehingga kita mengganggu mereka untuk bermain dan bebas, nggak masalah. Nah, akhirnya ketika saya memberanikan diri untuk berenang di tempat itu, di kolam yang bagian itu, saya waktu berenang gaya bebas, ada seorang wanita yang ngeliatin saya terus, saudara, ngeliatin saya terus. Dia juga di tempat renang tuh sama anaknya. Jadi saya langsung dalam hati tuh merasa tertuduh, saudara. Saya merasa tertuduh itu begini, aduh, jangan-jangan saya salah nih. Mungkin dia jengkel karena gara-gara saya berenang di sini gaya bebas, anak-anaknya jadi space-nya semakin terbatas sehingga nggak bisa bebas lagi gara-gara saya berenang. Terus kemudian jadi merasa takut-takut sendiri, saudara. Bener-bener ngeliatin loh, saudara, ngeliatinnya sampai melotot. Akhirnya ya saya berusaha untuk cuek, tiba-tiba dia mendekat. Dan setelah mendekat, rupanya dia itu tanya sama saya. Dia tanya dalam bahasa Inggris, sorry, gimana sih, saya tuh kepengen tahu gimana sih caranya belajar gaya bebas itu, tangannya harus gimana, harus kayak apa dulu. Nah, ternyata saudara, saya ini kan dulu sekolah bahasa Inggris, tapi kan udah berapa tahun yang lalu, umur saya waktu itu masih umur 19, udah berapa puluh tahun yang lalu, kemudian di Surabaya nggak pernah ketemu sparring partner ngomong bahasa Inggris kan. Dan anak-anak sama saya di rumah ya ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, akhirnya ketika sampai di sini, saya ngomong bahasa Inggris ya yang sehari-hari, saudara. Ya soal tanya jalan, makan, itu masih oke gitu loh. Terus yang berbau Alkitab masih oke. Jadi yang sering saya pakai itu yang oke. Nah, yang saya nggak kepikir, tiba-tiba dia tanya gimana caranya belajar gaya bebas. Harus seperti apa? Nah, akhirnya daripada nerangkan susah, saya ngajarin dia dengan demonstrasi. Tetapi ketika demonstrasi, saya tuh bilang begini, first you have to, kamu harus, maksud saya tuh saya mau ngomong meluncur. Nah, tapi kemudian otak saya tuh nggak bisa memproses, apa ya meluncur itu bahasa Inggrisnya. Jadi akhirnya saya tuh ngomongnya begini, first you have to shoo, saya bilang begitu, saudara. Terus kemudian saya mikir, aduh, terus tarik napas, lepas napas, apa ya? Terus saya lupa, bahasa Inggrisnya tuh bisa lupa semua. Akhirnya saya bilang, you do this, blukutuk gitu. Saudara, saya bilang, saya serius bilang, blukutuk, you do this, and you do this. And then you do this, blukutuk again. After you count 1, 2, 3, blukutuk again. Saya tuh sampai malu, untungnya dia ngerti. Pokoknya dia ngerti, gua nyampein apa, ya udahlah, diampunin. Tapi itu pengalaman konyol sekali. Saya ketawa sendiri ketika cerita dengan keluarga saya. Dari situ saya belajar gini, saudara. Kenapa istilah-istilah di dalam dunia renang saya tidak tahu? Karena saya tidak pernah pakai. Karena saya tidak pernah melatih itu. Tapi istilah-istilah misalnya yang berhubungan dengan Alkitab, istilah-istilah sehari-hari, mau makan di mana, apa kabar, itu keluar spontan. Kenapa? Karena itu yang sering kali saya pakai. Saya ingat firman Tuhan, Yosua 1 ayat 8. Renungkan firmanku itu siang malam. Maka kamu akan bertindak dan kamu akan harus bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Nah, kalau kita tuh kerjaannya nih, saudara, sukanya ngerenungin, di toilet ngerenungin, jalan di mall ngerenungin, jalan di taman ngerenungin. Nah, otomatis ketika ada sesuatu terjadi yang keluar yang kita renungin. Nah, yang nggak pernah kita renungin ya nggak keluar, saudara. Jadi misalnya contohnya suka merenungin
Janganlah kamu khawatir, burung di udara aku pelihara. Kemana-mana kita renungin ayat itu melulu. Sehingga satu kali kita kebentur dengan kondisi, aduh lagi butuh duit. Yang keluar akan itu, otomatis. Apa yang masuk itu yang akan keluar secara otomatis. Nah yang terjadi di dalam dunia renang, saya tidak pernah pakai itu. Sehingga ketika dibutuhkan, tidak keluar saudara. Aduh saya malunya minta ampun. Mungkin dia mikirin bahasanya orang ini Inggrisnya gimana. You have to blukutu, you have to swish. Jadi saya pakai suara-suara saudara. Ya ketawa sendiri, dia juga ketawa. Tapi di situ saya belajar. Makanya saudara, supaya kita tuh kuat, banyaklah masukin renungan firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang keluar itu semua. Itu yang akan membuat kita kuat. Ayo belajar saudara, mulai sekarang tuh banyak renungin firman Tuhan. Banyak renungin yang positif. Makanya Tuhan bilang pikirkan yang di atas, yang baik-baik, yang positif. Kalau saudara mikirin yang negatif melulu, ntar ada apa yang keluarnya yang negatif melulu. Kalau saudara mikirin semua tentang COVID, apa-apa, takut-takutan sendiri. Itu yang membuat kita akhirnya jadi tidak kuat. Saya berdoa mulai hari ini kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Let's see time. God bless you.